berawal dari stasiun luar angkasa Athena 1 milik perusahaan Energy, dihancurkan oleh para tikus yang bermutasi menjadi sangat besar. Gary Atkin, satu-satunya anggota kru yang masih hidup, diperintahkan oleh CEO Energy, yaitu Larry Widen, untuk mengambil tabung yang mengandung patogen. Oh, jadi ini guys ya, penyebab tikus-tikus itu menjadi besar. Mereka melakukan uji coba di luar angkasa terhadap tikus, tapi malah tikusnya yang ngamuk. Wah, koyor. Atkin melarikan diri dari pelarian, membawa 3 tabung patogen dan akan kembali ke bumi. Namun saat masuk ke atmosfer, tabung pelarian hancur, membuat Atkin masuk ketiga. Tapi ketiga tabung patogen tersebut tidak hancur karena dibuat khusus agar tahan panas. Primatolog David Banjanoye, mantan tentara pasukan khusus dan anggota unit anti perburuan, bekerja di Suaka Marga Satwa San Diego. Saat itu David bersama temannya Nelson sedang memandu kedua calon tenaga kerja di kandang gorila. Namun ada satu gorila yang baru dimasukkan ke tempat tersebut, bernama Papo. Papo ini masih tahap adaptasi, jadi masih agresif. Connor, salah satu dari mereka, ketakutan melihat Papo. Ditambah kedatangan gorila albino di belakangnya, membuat Connor lari. Papo yang melihat Connor berlari langsung mengejarnya. Namun gorila albino menolong Connor. Wah, asik. David menghampiri gorila albino tersebut yang bernama Georgie. Ternyata David dan Georgie ini sudah berteman lama. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Waktu David masih jadi tentara, dia menyelamatkan Georgie dari pembunuh yang membunuh ibunya. Georgie masih kecil dan bersembunyi di bawah mobil. Lalu David datang menyelamatkan Georgie dan membunuh semua para pembunuh. David meminta Georgie untuk menyambut Papo dan dijadikan keluarga di tempat ini. Namun Georgie yang suka sekali humor malah mengajak David. Tapi hanya Luton, Georgie akan menjadikan Papo sebagai keluarganya. Selesai bertugas, David kembali ke rumahnya. Saat di perjalanan terlihat ada seberkas cahaya di langit. Ternyata itu tabung patogen yang akan jatuh di tempat Georgie berada. Yang kedua jatuh di hutan Wyoming, tempat segala terpapar patogen. Yang ketiga jatuh di Everglades dan dimakan buaya. Georgie yang penasaran dengan benda tersebut akan mengambilnya dan menyentuhnya. Alhasil Georgie terpapar dan patogen tersebut. Keesokan harinya, David mendapat kabar dari Nelson bahwa Georgie masih sedang beruang dan membunuh beruang di dalamnya. Wow, kompet ternyata guys ya. David pun mengambil Georgie yang sedang berada di dalam gua. Dia tahu bahwa sesuatu terjadi kepada Georgie yang berperilaku aneh hari ini. Saat Georgie keluar dari gua, David hidup dengan ukuran Georgie yang tak normal, hanya lebih besar dari kemarin. Lalu Connor menunjukkan sesuatu kepada David di kandang gorila, di mana ada tabung patogen di tempat tersebut. David belum mengerti tentang benda ini. Dia yakin ini penyebab Georgie berperilaku aneh hari ini. David bahkan memberitahu tentang benda tersebut. Kita ke Chicago, tempat perusahaan Energy, di mana Claire dan Brad Witten ini sedang kesal. Mereka rugi sekalian rupiah setelah insiden hancurnya stasiun luar angkasa. Ternyata Claire punya niat dulu. Dia sengaja membuat gas patogen untuk senjata biologis dan akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Claire menyewa tentara bayaran untuk mengambil sampel patogen yang jatuh di Wyoming. Luke yang memimpin pasukan tentara bayaran tersebut memberitahu kepada Claire bahwa tabung patogennya rusak parah dan terdapat banyak sekali mayat serigala di sekitarnya. Sudah pasti salah satu serigala terpapar gas patogen tersebut dan membunuh kawanannya. Claire meminta Brooke untuk menangkap serigala tersebut untuk diambil DNA-nya dan membuat gas patogen lagi dari DNA tersebut. Dr. Cat, mantan anggota kru yang bekerja di perusahaan Energy, melihat berita di televisi tentang insiden hancurnya stasiun luar angkasa milik Energy yang membuat tabung patogen jatuh di suaka alam liar San Diego. Cat yang tahu tentang tabung tersebut bergegas menuju suaka alam liar dan bertemu David. Cat mengaku ahli genetika Energy dan pemilik tabung tersebut. David membawa Cat bertemu dengan Georgie yang ini semakin besar. Cat memberitahu David tentang yaitu semacam kombinasi. Jadi gas patogen tersebut mengandung gen hiu, paus biru, kembang dengan cangkang yang kuat, cita yang sangat lincah. Cat mengaku pada David bahwa ia bisa menyembuhkan Georgie, namun tiba-tiba Georgie mengamuk dan merobohkan pagar besi. Georgie pun keluar dari suaka alamnya. David mengejarnya dan mencoba menenangkan Georgie.
polisi pun datang, namun Davis menahan mereka untuk menembak. Akhirnya Georgie berhasil ditenangkan. Tapi tiba-tiba helikopter datang dan langsung menembak Georgie dengan bius. Georgie pun pingsan. Brooke dan para tentara sedang mencari serigala yang sudah bermutasi. Brooke melihat serigala tersebut, lalu ia menambakinya dan mengenainya. Lalu mereka turun di lokasi serigala itu menembak. Sambil diawasi Claire, mereka menemukan jejak kaki serigala yang ukurannya besar. Tiba ada yang bergerak di balik magma. Ternyata itu Rusa. Mereka pun diserang oleh serigala berbulu domba. Nah, tinggal Brooke sendirian. Ia meminta helikopter untuk menjemputnya. Namun serigala itu muncul dan mengejar Brooke. Helikopter yang melihatnya menembaki serigala tersebut. Tapi serigala tersebut melompat dan menghancurkan helikopter serta membunuh orang di dalamnya. Nah, saya kasihan sama si Brooke ini. Kita kirim doa saja buat dia, semoga selamat. Oh, enggak selamat ya. Davis, Cat, dan Georgie akan dibawa ke pangkalan militer pesawat. Georgie akan ditahan di sana. Agen Russell memimpin tim pemerintah yang menangkap Georgie tadi pagi menahan Davis dan Cat karena mereka ada kaitannya dengan Georgie. Russell tahu tentang biodata mereka. Russell membocorkan data diri Cat pada Davis, membuat Davis kecewa. Ternyata Cat ini cuma mantan kru energi tahun lalu. Cat pernah dipenjara karena mengambil perangkat keras di perusahaan energi. Davis kecewa karena sebenarnya Cat bisa menyembuhkan Georgie. Jadi Cat membohongi Davis. Claire yang mengetahui Cat sedang bersama Russell merasa terhalang rencananya dengan keadaan Cat. Jadi dulunya Cat berusaha menghancurkan karir Claire yang sudah membunuh saudaranya. Namun karena Claire sangat pintar dan licik, dia dengan gamanya menjebloskan Cat ke penjara. Tuduhan maling sangat keras. Sudah jelas tujuan Cat muncul di masalah ini, yaitu ingin balas dendam pada Claire. Nah, mumpung Cat sedang berada di dalam pesawat, Claire berencana akan menyalakan gelombang sinyal suara kuat di atas gedung. Gelombang tersebut dapat memanggil para hewan-hewan yang sudah bermutasi dan bakal menjadi agresif. Georgie yang sedang di pesawat akan terpanggil dan meronta-ronta di dalam pesawat, membuat pesawat terjatuh dan Cat pasti mati. Claire pun menyalakan gelombang tersebut. Benar saja, serigala langsung OTW menuju Chicago, dan buaya yang tadi mau ngopi putar arah karena terpanggil untuk Chicago. Sedangkan Georgie yang tadinya lemas ini bereaksi jadi agresif dengan gelombang suara tersebut. Georgie berhasil merusak sangkar besi dan menghabisi para tentara. Russell mencoba menembak Georgie, namun Georgie kembali peluru. Russell pun dilempar oleh Georgie hingga pingsang. Kopilot yang terus menembaki Georgie ke arah yang tepat mengenai kotak granat, membuat kotak tersebut meledak dan merusak pesawat. Georgie yang sifatnya sudah selalu agresif akan menyerahkan Davis dan Cat, namun mereka bergegas menggunakan parasut. Cat terlebih dahulu terjun, sedangkan Davis mencoba menyelamatkan Russell. Akhirnya Davis dan Russell berhasil keluar dari pesawat dan Georgie jatuh bersama pesawatnya. Davis, Cat, dan Russell menghampiri puing-puing pesawat untuk mengecek mayat Georgie. Namun ternyata Georgie nggak mati. Dia masih hidup dan pergi menuju Chicago. Russell membawa Davis dan Cat ke pangkalan militer untuk bertemu Kolonel Black. Davis mencoba menjelaskan kepada Black bahwa hewan-hewan tersebut kebal peluru, bahkan tang. Mereka juga bisa menyembuhkan diri. Davis menyuruh Kolonel Black untuk mengevakuasi warga di pusat kota Chicago. Namun Kolonel mendapat perintah dari FBI untuk menangkap Davis dan Cat yang akan diinterogasi. Saat Davis dan Cat akan dibawa, mereka mencoba kabur. Davis memancing kedua tentara tegang dan mengajar kedua tentara tersebut. Lalu mereka menuju helikopter medis kabur. Nah, ini Russell datang dan malah ngasih kunci helikopter.
karena si Davis ini sudah menyelamatkan Russell saat insiden pesawat. Jadi Russell mau membantu mereka. Davis dan Cat pun OTW ke Chicago dengan hati yang tenang. Sesampainya di Chicago, Georgie dan Eagle sudah mengobrak-abrik lintas kota. Tank dan helikopter tak bisa menahannya. Serangan pesawat tempur pun tak membuat mereka modar. Colonel Black migran menghadapi hewan-hewan tersebut. Tiba-tiba ada pergerakan di dalam air dan itu buaya yang tak jadi ngopi muncul ke permukaan. Pesawat tempur mencoba menyerang buaya tersebut, namun malah hancur dimakan olehnya. Sadap. Hewan-hewan tersebut menuju ke lokasi sinyal tanpa melukai satu sama lain. Colonel Black yang tadinya migran malah sebelah kiri menjadi double migran, sebelah-sebelahnya semua. Akhirnya Black memutuskan untuk menjatuhkan bom di sekitar kota. Russell mencoba menekan Colonel agar menjatuhkan bom tersebut karena nantinya bisa menghilangkan barang bukti di gedung energi. Namun Russell malah disuruh minggat. Akhirnya Russell memutuskan untuk menyusul Davis dan mengambil barang bukti. Davis dan Cat akan masuk ke gedung energi untuk mencari penawarnya. Namun yang ditemukan bukan penawar, melainkan obat yang bisa menghentikan sifat agresif. Di sini, Claire datang dan menembak Davis dan Cat dibawa ke atas gedung. Di sini, Claire akan menembak Cat. Tiba-tiba Georgie datang. Brad yang melihat Georgie langsung kabur membawa barang bukti. Saat itu juga Davis datang. Ternyata ia belum mati. Davis dan Cat berencana akan memasukkan obat tersebut ke Georgie dengan memancingnya. Jadi obat tersebut dimasukkan ke tas Claire dan Georgie memakan Claire. Rencana tersebut berhasil. Brad Widen yang akan kabur dicegat oleh Russell. Russell meminta Brad menyerahkan laptop dan tikus yang dibawa Brad. Jika Brad memberikannya, maka Brad bebas. Akhirnya Brad memberikannya pada Russell. Saat Brad keluar dari gedung, tiba-tiba dia Russell pun segera keluar dari gedung yang akan roboh. Sedangkan Davis dan Cat akan masuk ke helikopter. Namun ekor heli tersebut rusak. Davis hanya menggunakan heli sebagai pelindung saat gedungnya roboh. Dan gak lama gedung roboh menjatuhkan para hewan dan Davis. Davis dan Cat berhasil selamat. Begitu juga Georgie. Davis mencoba berkomunikasi dan obat sifat agresif tersebut berhasil. Georgie kini mengingat Davis kembali dan akan melawan serigala dan buaya. Davis menyuruh Cat menemui Russell untuk bilang ke Colonel Black menghentikan pengoboman karena di tempat ini masih banyak tentara dan warga sipil. Sedangkan Davis dan Georgie akan melawan para hewan-hewan tersebut. Davis mencoba memancing serigala untuk mendekati buaya agar buaya menyerang serigala tersebut. Davis pun berhasil. Nah, tinggal buayanya nih yang belum mati. Davis melempar granat ke insang buaya tersebut dan meledak. Davis mengira dia sudah mati, namun buaya tersebut kembali melek dan menyerang Georgie. Georgie terlempar jauh hingga tertusuk besi beton. Nah, di sini Davis hampir mati dimakan buaya. Namun Georgie datang dan menusuk mata buaya hingga ke tulangnya. Akhirnya buaya yang gak jadi ngopi tersebut mati dan Colonel Black yang melihat kejadian tersebut membatalkan pengeboman. Georgie sekarat karena tertusuk besi beton dan dia mati. Davis pun sedih. Dan Russell datang berduka atas kepergian Georgie. Namun tiba-tiba Georgie membuka mata. Ternyata Georgie pura-pura mati agar si Davis ini menangis. Wah, bangke bener ini kalau dilihat.
ditutup dengan jojingan kode keras pada deposit cash. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.